Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membuat sebuah video terkait tugas akhir mata kuliah digital entrepreneur kelas E. Itu tentang buatlah video yang menjelaskan tentang konsep digital entrepreneur, kemudian studi kasus digital entrepreneur yang Anda pilih, kemudian menampilkan toko online di saluran online yang Anda buat, misal kayak marketplace Anda di Shopee atau di WhatsApp, Facebook, dan lainnya. Kemudian tampilkan dan jelaskan semua proses manajemen toko yang telah Anda lakukan pada toko online Anda. Kemudian ada tampilkan proses transaksi pada toko online Anda. Kemudian ada lakukan analisa pada toko online Anda. Contohnya di sebuah Instagram itu ada insight, kemudian di toko online Shopee itu ada grafik aktivitas toko Anda, kemudian terakhir itu berikan kesimpulan mengenai semuanya tadi. Oke, mungkin lanjut saja ke videonya langsung. Kita langsung saja ke PowerPoint yang telah saya buat. Oke, langsung saja. Oke, di sini saya membuat toko online mengenai toko tas Lempang, dimana namanya adalah The Big Store. Langsung saja untuk konsep digital entrepreneurship-nya. Lihat dimana dunia kewirausahaan digital entrepreneurship, yakni kewirausahaan yang dipengaruhi oleh atau memanfaatkan transformasi digital dalam bisnis dan masyarakat. Untuk prinsip-prinsip dasar kewirausahaan masih berlaku dan dapat diaplikasikan di dunia kewirausahaan digital ini, seperti menumbuhkan pola pikir kewirausahaan, mengidentifikasi peluang yang baik, mengenal pelanggan Anda, memenuhi ketentuan legal, maupun berupaya untuk meningkatkan modal. Mungkin terkait konsepnya seperti ini. Kemudian studi kasus toko online Shopee itu Big Store, online toko tas Lempang, dimana untuk logo dari toko saya, toko tasnya itu seperti ini, gambar logonya seperti ini. Kemudian untuk mengenai pengertian dari tas digunakan oleh semua kalangan, baik kalangan atas maupun kalangan bawah, kemudian pria maupun wanita di segala usia. Jadi sedikit mungkin mengapa mengambil studi kasus tas, mungkin alasannya adalah selain untuk menaruh barang, tas juga berfungsi untuk mendukung penampilan. Untuk memilih produk fashion seperti tas memang tidak mudah. Selain kenyamanan, desain yang selalu mengikuti zaman, adakah hal-hal yang penting? Sama halnya dengan pemakaian tas yang tepat juga mampu menunjang penampilan seseorang. Di sisi lain, kehadiran produk yang menarik dan trending dapat meningkatkan prestige dan image bagi pemakainya atau yang memakainya. Mungkin itu beberapa alasan saya menggunakan studi kasus tas dalam mata kuliah digital entrepreneur ini. Mungkin untuk selanjutnya mengenai yang saya lakukan di Shopee saya itu adalah sistem dropship, dimana dari
barang ketika ada pembeli ke dropship saya itu nantinya saya akan mengambil barang tersebut ke supplier dulu, kemudian nantinya akan dikirimkan ke pembeli. Jadi sistem yang saya lakukan seperti itu. Jadi dropship dari Shopee ke Shopee. Oke, untuk selanjutnya di sini adalah menampilkan toko yang telah saya buat, di mana ada 2 tempat yang saya buat untuk menjual tas ini, di mana yang pertama ada di Instagram dan yang kedua ada di Shopee. Ini 2 tampilannya seperti ini. Yang satu di Instagram, yang satunya lagi di Shopee. Nanti tampilannya kurang lebih seperti ini dua-duanya. Mungkin untuk menampilkan tokonya cuma seperti itu. Mungkin lanjut ke video selanjutnya. Langsung saja masuk ke Shopee-nya. Sini nama toko saya itu adalah The Bag Store, yaitu menjual aneka macam tas, yaitu tas lempang. Kita langsung saja ke pengaturannya, itu kita masuk ke Seller Center. Oke, kita tunggu. Pertama tadi kita sudah masuk ke pengaturan tokonya, kemudian kita menambahkan produk. Oke, kita langsung menambahkan produk. Kita langsung saja masuk ke produk, kemudian kita tambahkan produk baru. Oke, kita masuk nama produk, kita namakan tas selempang pria. Oke, dan kita cari kategorinya sesuai namanya, itu kita cari tas, dan kita cari tas selempang. Oke, kemudian kita klik lanjut. Nah, untuk selanjutnya di sini suruh kita foto dari produknya kita masukkan. Saya sudah menyiapkannya, foto tas itu sendiri. Oke, kita cari tas. Oke, kita open. Nah, ini dia foto dari tasnya. Setelah itu kita masuk ke deskripsinya. Saya juga sudah menyiapkan untuk deskripsi dari tas yang akan saya tambahkan, yaitu seperti ini, yaitu ada bordir, ada resleting di tengah, di dalam, atau ada resleting 3 dan lain-lainnya, banyak. Oke, kita langsung copy saja, kita masukkan ke dalam deskripsi sini. Oke, kemudian untuk selanjutnya ini yang harus kalian isi cuma ini, kita kasih tidak ada merek. Nah, untuk yang lainnya ini kalau untuk kalian isi terserah, kalau enggak ya juga terserah, tidak ada variasinya. Kita masukkan harganya. Di sini saya akan mematok harga semisal 47.500. Kemudian untuk stoknya kita kasih 15 saja. Selanjutnya masukkan beratnya, kita kasih 200 gram. Dan untuk ongkos kirim untuk jasa pengirimannya juga di sini menggunakan reguler. Ini nantinya sesuai dengan pengaturan dari jasa pengirimannya. Nah, ini kan ada 3. Ini yang saya gunakan di toko saya. Kemudian selanjutnya kondisi barang baru,
Setelah itu klik simpan dan tampilkan. Berhasil, produk berhasil ditambahkan, yaitu ada 2 produk, yaitu tas lempang pria yang barusan dan yang produk yang saya tambahkan pertama kali membuat toko ini. Baik, untuk yang nomor 2 sudah, jadi kita masuk ke nomor 3, yaitu setting pengiriman toko, pembayaran, pengiriman. Maaf, salah. Kita masuk ke pengiriman, kita masuk ke pengaturan pengiriman. Sesuai yang dijelaskan tadi, yaitu saya cuma menggunakan 3. Di sini saya menggunakan regular cashless. Pilihannya di sini ada banyak. Nah, ada instant dan next day dan lain-lain. Ini saya menggunakan ini regular cashless. Juga ada jasa cat aktif COD. Saya aktifkan COD-nya. Kemudian di sini cuma saya ada pilihannya banyak, tapi saya cuma menggunakan 3, yaitu ada cepat track, C dan T, dan juga CNE. Untuk mengaktifkannya kalian cuma tinggal klik seperti ini. Konfirmasi, kemudian maka akan jadi hijau seperti ini. Saya tidak menggunakannya, saya cuma mencontohkannya. Jadi untuk setting untuk nomor 3, untuk setting jasa pengirimannya cuma seperti itu. Oke, kita lanjut ke nomor 4, yaitu setting keuangan toko bank. Kita masuk ke Sales Center lagi, kita masuk ke rekening bank. Kita masukkan passwordnya terlebih dahulu. Dan kita tambahkan di sini. Kita langsung masukkan nama. Ya, nama ada keterangannya harus sesuai dengan rekening bank Anda. Jadi nama harus benar-benar sesuai. Kalau tidak akan berhasil. Dan BRI atau rekening yang Anda gunakan dari BRI mana? Kebetulan saya di sini dari BRI. Dan nomor rekening Anda masukkan. Harus pastikan nomor rekening Anda. Oke, kemudian dari cabang mana? Karen, Lamongan, patennya. Oke, kemudian klik simpan. Otomatis akan masuk ke sini. Di sini kalian akan dimintai kode verifikasi yang dikirim ke nomor kalian pas waktu daftar rekening bank. Kita langsung saja masukkan. Sesuai apa yang dikirimkan melalui SMS ke nomor Anda. Oke, simpan. Nah, otomatis kan sudah tersimpan untuk ke rekening bank. Untuk pengaturan dari pembayaran atau rekening banknya hanya seperti itu. Sudah otomatis kan tersimpan seperti ini. Ada nama kalian, rekening, Lamongan, BRI, dan juga Laren. Cuma seperti itu. Mungkin lanjut ke video selanjutnya. Kita sekarang adalah membuat video mengenai transaksi yang berhasil di marketplace Anda. Oke, kita langsung saja pergi ke marketplace saya, yaitu di sini saya menggunakan Shopee. Kita langsung saja masuk ke toko saya.
Nah, di sini terdapat notifikasi dikemas, itu berarti ada yang order, dan langsung saja klik. Nah, di sini ada yang order tas, dan langsung saja atur atau kita lihat rincian pesanannya. Oke. Kita lihat rincian pesanannya. Di sini ada alamat pengiriman, status pengiriman menggunakan JNT, kemudian informasi pembayaran sudah selesai menggunakan Shopify. Kemudian setelah ini kita catat dulu alamat pengirimannya, kita salin dan kita proses. Berhubung di sini kita adalah sebagai dropship, kita tidak memiliki barangnya, jadi kita harus order dulu ke toko supplier kita mengenai tas tersebut. Kita langsung saja kita masuk ke tokonya, kita cari, kita samakan barang yang diorder oleh customer kita, kita cari barangnya. Oke, langsung saja klik beli. Kita boleh sesuaikan dengan customer kita tadi, yaitu memilih maron. Kita klik beli sekarang. Oke. Kemudian kita samakan alamatnya. Oke, samakan alamatnya. Berhubung tadi saya sudah mencatat alamatnya, harusnya kita tambahkan alamat baru. Nah, di sini kita catat alamat sesuai dengan customer kita tadi, kemudian kita klik kirim. Berhubung saya sudah menuliskannya, jadi langsung saja saya klik ini alamatnya. Kemudian kita cari yang murah-murah, kita masukkan bebas ongkir, dan kita atur metode pembayarannya menggunakan Shopify. Terus jangan lupa ini juga kita harus kliknya sampai sampai muncul kita sebagai dropship. Dan di sini nama pengirim kita masukkan toko kita, yaitu Tebet. Kemudian di sini kita masukkan nomor saya. Oke. Pilih setiap saat konfirmasi. Kemudian kita buat pesanan. Kita tunggu pembayarannya. Kita masukkan sidik jari kita, masukkan PIN saja. Oke, akhirnya pembayaran berhasil. Oke, berhubung
ini sudah sampai sini, sudah dikemas. Jadi untuk selanjutnya prosesnya kita harus nunggu pesanan yang kita pesan ini dikirim. Kemudian nantinya kita mengambil nomor racingnya, kemudian kita pindahkan ke toko saya. Nantinya kita akan merubah pesanan yang dikemas di toko kita menjadi dikirim ke customer kita. Jadi untuk selanjutnya kita harus menunggu terlebih dahulu. Mungkin untuk video sekarang cuma seperti itu. Mungkin lanjut ke video selanjutnya. Oke, untuk video kali ini melanjutkan video tadi, dimana di sini kita akan menganalisa toko kita yang ada di Instagram dan juga di Shopee. Untuk yang pertama kita akan menganalisa yang ada di Instagram, dimana kita masuk ke Instagram, kemudian kita buka insight pada Instagram kita, pada toko kita. Kemudian kita lihat ada akun yang dijangkau ada 14, kemudian ada akun yang berinteraksi ada 6, kemudian total pengikut ada 56. Jadi untuk di Instagram toko kita ini kurang begitu ada pengunjungnya. Jadi untuk selanjutnya mungkin kita lihat yang ada di toko Shopee kita analisa di sana. Di sini adalah analisa pada Shopee, mana kita telah masuk ke Shopee kita, toko kita, kemudian kita akan masuk ke seller center. Kita klik saja. Oke, tunggu saja. Oke, setelah masuk ke seller center dari Shopee, kemudian kita analisa ke sini, bisnis data, kemudian kita klik bisnis saya atau kesehatan toko. Nah, kita klik ke bisnis saya lebih dahulu. Kita lihat data di bisnis saya. Setelah kita masuk ke bisnis saya, maka akan muncul tampilan seperti ini. Nah, tinjauan produk untuk 30 hari terakhir. Nah, pengunjung adalah 12. Kemudian halaman produk yang dilihat adalah 58. Kemudian produk yang dikunjungi 2. Kemudian tingkat pengunjung melihat tanpa membeli 41,67%. Kemudian yang suka 3, yang pernah ditambahkan ke keranjang 3, yang tingkat konversi produk 16,67, dan kita lihat yang di chat. Untuk yang di chat, total pengunjung ada 14, jumlah chat 7, 3 pengunjung bertanya, dan chat yang dibalas 4, yang tidak dibalas 3. Untuk kecepatan balas chatnya 37 menit rata-rata ini dari semuanya. Persentase chat dibalas 57,14%, dan pertanyaannya diajukan 21,43%. Dan untuk performa
kita lihat performanya untuk toko kita untuk setiap produk. Untuk produk yang pertama ini yang melihat terdapat 35 dan dimasukkan ke keranjang 2 kali. Untuk produk yang kedua di sini yang melihat ada 23 dan dimasukkan ke keranjang 1 kali. Mungkin untuk selanjutnya mengenai kita lihat mengenai kesehatan toko, kita klik saja kesehatan toko kita. Oke, kita masuk ke kesehatan toko. Mana di sini kesehatan toko kita ialah sangat baik. Jadi untuk tidak ada penalti atau apa untuk kita masuk lagi ke bisnis saya tadi. Kita lihat di tinjauan dan kita download data ini. Kita download datanya. Nanti kita akan diarahkan ke Excel. Oke, kita masih mendownload. Kalau sudah mendownload nanti kita buka. Oke, kemudian kita buka. Baik, setelah itu kita masuk ke Excel. Kita lihat data dari toko kita yang ada di Excel 30 hari terakhir. Oke, ini dia muncul untuk datanya 30 hari terakhir untuk toko kita, mana total pengunjungnya di setiap harinya ada 0, 1, 2, 3. Halaman produk yang dilihat ada 0, 2, 6, 1, 2, 10, 7, dan ada produk yang dikunjungi, kemudian ada tingkat pengunjung lihat dan membeli, ada suka, ada dimasukkan ke keranjang, kemudian pengunjung produk menambahkan produk ke keranjang, tingkat konversi, dan produk pesanan, dan penjual pesanan siap dikirim. Ini adalah data 30 hari terakhir dari toko saya. Mungkin untuk mengenai analisa dari awal tadi di Instagram dan juga di Shopee ini mungkin sampai di sini. Menuju akhir video, di sini mungkin hanya sedikit kesimpulan mengenai toko saya. Terkait masih beberapa yang harus diperbaiki dan juga ditingkatkan lagi dari yang ada di Instagram maupun di Shopee. Mungkin perlu adanya keaktifan yang perlu dilakukan, dan juga perlu adanya menambahkan produk agar nantinya menarik minat pembeli dan juga menarik banyak pengunjung, terutama yang ada di Instagram. Mungkin untuk kesimpulannya sedikit saja, kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.